Pernah naon? Dia nggak dulu. Nah, kalau ini sosok suhu dari SDWBC ya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Liga. Nggak usah bapak-bapak lah, kita kan masih muda. Nah, yang saya akan pertanyakan di sini untuk soal perawatan kacer itu bagaimana sih, Pak? Untuk perawatan kacer, ya sebelum ke perawatan, saya tanya dulu lah yang ke pemain-pemain kacer gitu kan. Boleh nanya nggak? Boleh, nanti barangkali ada yang nonton pemain kacer di sini, tinggal di kolom komentar saran-sarannya boleh. Nanti kita akan bahas untuk kedepannya perawatan kacer. Dan di sini paling nggak itu akan menerangkan sedikit pengalaman dari dia tentang merawat kacer itu. Yang mungkin untuk perawatan kacer, saya tanya dulu ke pemain-pemain kacer atau perawat-perawat kacer yang sering menanyakan tentang bagaimana settingan kacer, kok kacer saya seperti ini, seperti itu, dan bla 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 yang nggak jelas gitu kan. Saya tanya lagi, kalau kandangnya dibersihin ya seminggu berapa kali gitu kan. Terkadang kan hal-hal sepele seperti itu lah, kandang-kandangnya dalam artian banyak yang kotor, jarang dibersihin, tapi dia kepengennya cari settingan dan settingan. Yang penting intinya sih kacer tuh sehat dulu lah. Kalau udah masuk sehat, ketika sehat ya pasti burung enak gitu. Oh, mungkin yang dimaksud paling nggak itu, jadi sebelum kita mencari settingan, yang utama itu dari rawatan kandang terlebih dahulu. Ya. Betul lah, seperti itu ya, Pak? Iya. Iya. Jadi seminggu tuh berapa kali bersihin kandang gitu. Jadi boleh ngerokok nggak? Boleh. Siap lah. Santai aja di channelnya Jamar Nugraha, tenang, Oke. santai. Iya. Siap. Nah, yang pernah ditemuin ketika untuk di lapangan ini nih, kan banyak yang nanya untuk di lapangan posisi pengondisian burung, padahal di bawah itu posisi burung itu udah on fire, ketika di atas kadang langsung meledak. Kalau istilahnya pemain kacer itu ngebagong. Nah, untuk mengatasi ngebagong itu seperti apa? Harus gimana kita itu? Ya intinya kita kenalkan dulu dalam artian yang kita tahu di kacer gitu kan, si hitam putih yang bener-bener nggak tahu ini prediksinya, karena si hitam putihnya ini kelabu lah. Kenapa yang sering-sering dalam artian di bawah itu on enak, wah isian keluar apa gimana. Nah di situ pemain tidak tahu dalam artian dia si kacer itu lagi emosi tah, apalagi tidak on tah, apa kurang tenaga tah. Ibaratnya dia lagi emosi tinggi, ibaratnya nya ditaikin, ya sudah tenaga tidak ada. Jadi pas di kandang ketemu lawan, bahasa kacernya bagong. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi banyak faktor, berarti nggak mulai dari rawatan untuk kandang aja, berarti faktor itu sangat mempengaruhi. Contohnya dari untuk juga, ketika penjemuran juga, berarti mempengaruhi ketika di lapangan juga ya, Pak? Iyalah, pengaruh banget di lapangan.
kita harus tahu dulu karakter si kacer apa gimana, dan kacer itu nggak bisa ngikutin kitanya gitu kan. Ya, kita harus ngikutin kacer itu maunya seperti apa gitu kan, masalah setelannya gitu kan, hariannya seperti apa, dan semua burung itu kan berbeda-beda, ada yang dingin, ada yang panas. Ketika kita ketemu di setelan panas, ya kita harus tahu takarannya seperti apa. Ketika kita ketemu setelan dingin, kita harus tahu setelannya seperti apa gitu. Banyak itu ketika bertanya, Mas, untuk pemain kacer, untuk settingan itu sebenarnya sama semua. Nah, berarti perkataan itu bohong ya, Pak? Atau gimana nih pendapatnya? Yang bohong atau tidaknya kan balik lagi ke si perawat. Ibaratnya yang tahu kondisi apa seperti apanya kan perawat nih. Cuman kan pengalaman saya sendiri ketika ketemu di posisi kacer yang ketika panas gitu kan, itu hariannya dalam artian pagi itu jangkriknya itu 5 dan sore pun 5, dan mandi pun seminggu 2 atau 3 kali. Untuk mandi malamnya yaitu seminggu 2 kali. Udah, ibaratnya kita cari ketika dia apalagi emosi atau tidak di gantangan, tinggal dilihat di gantangannya saja. Ketika kita mau naik, kita buka, kita lihat posisi burung lagi emosi nih, ya sudah, kita nggak berani untuk naikin EF-nya, udah distandarin. Biasanya ketika kita mau gantang dikasih 5, ya kita turunin jadi 3, seperti itulah. Jadi seperti itu untuk EF-nya ya. Berarti ketika harian ibaratnya 5, dan untuk ketika dibawa besoknya, ibaratnya besok rencana kita mau ke lapangan nih. Ya. Apakah ada yang perlu settingan untuk ke lapangannya juga? Contohnya EF-nya ditaikkan atau diturunkan. Kita harus mantaunya dari segi gimananya dulu ini nih. Banyak yang nanya dari kicau mania itu untuk settingan nih. Soalnya settingan kacer itu sangat rumit. Gimana pendapatnya, Pak? Kalau dibilang rumit atau tidaknya, emang kalau permainan di kacer, ya kalau kita ketemunya emang setelahnya emang ketemunya gampang. Ya yang bikin rumitnya itu yang dibikin rumit sendiri sebenarnya aja. Jadi ya dia enjoyin aja, dianggap enjoy, dianggap santai. Kalau kita semacam burung kacer dibawa enjoy lah. Kalau kita dibawanya ibaratnya ambisi untuk juara, ya bingung juga gitu kan. Yang penting kita bisa ngerawatnya dulu untuk sehat. Kalau juara itu bonus. Oh ya gitu ya. Ya, terima kasih dari Palingga. Mungkin nanti kedepannya di channel ini kita akan rutin membahas tentang rawatan burung kacer, dari mulai settingan rumahan, settingan untuk rawatan ke lapangan ya. Barangkali ada pesan-pesan dari Palingga untuk para kicau mania, terutama kicau mania Nusantara ya. Karena di sini kita itu kan ada di Indonesia, jadi untuk keseluruhan lah pencipta burung kicau mania kacer terutama. Ya pesannya untuk pemain-pemain burung khususnya di kacer, pada intinya telaten lah, telaten, sabar, dan jangan sampai kita kebawa emosi tentang di perawatan apa gimana. Misalkan burung ini nggak jadi, terus kita pelajari lagi ke burung yang kedua nggak jadi lagi, terus ketiga nggak jadi lagi, ya bingung juga kalau yang satu keduanya nggak dibuang gitu kan. Kita tetap fokus di satu, kita kenalin dulu karakternya seperti apa. Kalau kitanya udah mentok nggak bisa, ya sudah masuk kandang aja. Mungkin itulah. Iya, maksudnya masuk kandang itu kandang apa? Nah, yaitu mau kandang ternak, mau kandangnya diganti sama yang pemilik, ibaratnya orang lain lah. Iya, terima kasih untuk Palingga ya telah bergabung di channelnya Jamar Nugraha. Aduh, tembus sampai ke tenda, Jur. Alah. Aduh, cililin siapa yang lepas itu?
tembus dah Jor.